Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama pada tahun 2023-2024. KPK juga menetapkan mantan staf sus Menteri Agama Isafah Abidal Aziz sebagai tersangka. KPK telah beberapa kali memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Pemeriksaan pertama dilakukan pada Agustus 2025 dalam tahap penyelidikan. Kemudian pada September 2025 mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut kembali diperiksa dalam tahap penyidikan. Kasus berawal dari pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sebanyak 20.000 kuota. Kuota seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun, Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan ini diperjualbelikan. KPK juga menduga adanya aliran uang dari Biro Perjalanan dan Asosiasi Haji kepada pihak Kementerian Agama atas kuota tambahan tersebut. Ya, dua tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, yang kedua saudara IAA selaku staf sus dari Menteri Agama tersebut. Kalau swasta yang dicegah itu gimana? Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dua orang tersebut. Ya. Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyidikan untuk dua tersangka ini. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres, dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, sudah ada rekan kami Ismalia Medasari di gedung KPK Jakarta. Selamat malam, Ismalia. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kapan Yakut akan diperiksa? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Kalau ditanya kapan Yakut akan diperiksa sebagai seorang tersangka, yang memang KPK sudah menetapkan Yakut Holil Qomas beserta satu orang lainnya ini pada tanggal 8 Januari maksud kami 2026 pada Kamis lalu. KPK memang belum memberikan statement resmi kapan akan dipanggil dan diperiksanya Yakut beserta satu orang tersangka lainnya. Namun KPK memastikan setelah diperiksa nantinya Yakut beserta satu orang tersangka ini akan ditahan, seperti itu Davi. Dan juga memang KPK juga belum memberikan statement resmi, namun surat penetapan tersangka ini juga sudah dikeluarkan dan para pihak ini juga sudah mengetahuinya. Dan dapat kami ceritakan sedikit Davi, untuk penyidikan memang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu, dan juga KPK juga sudah melarang Yakut untuk berpergian ke luar negeri, seperti itu. Dan juga dalam kasus penyidikan ini ditemukan bahwa ada perbuatan melawan hukum, dan juga sudah disita beberapa alat-alat bukti seperti dokumen, handphone, laptop, dan juga ada beberapa kendaraan pribadi, dan juga ada uang tunai yang sudah dikembalikan ke KPK senilai 100 miliar rupiah. Dan karena memang proses ini masih dalam penyidikan, KPK belum bisa menentukan berapa kerugian negara yang diciptakan dari kasus ini, dan KPK juga tadi memberikan statement bahwa total kerugian negara ini masih dihitung oleh BPK. Dan nanti kita akan sama-sama mengawal bagaimana perkembangan kasus ini. Nantinya kami akan update kembali kepada Davi dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi kuota haji. Usai ditetapkan sebagai tersangka, komplek perumahan Yakut di kawasan Condet, Jakarta Timur Jumat sore dijaga ketat oleh sejumlah petugas keamanan. Kediaman Yakut Holil yang berada di Mahkota Residences Condet, Jakarta Timur dijaga ketat sejumlah petugas keamanan. Selain penghuni, petugas keamanan melarang siapapun untuk masuk ke dalam kompleks, termasuk awak media yang hendak meliput. Kediaman Yakut saat ini hanya dihuni oleh anggota keluarganya. Terkait keberadaan Yakut, petugas keamanan kompleks mengaku tidak mengetahuinya. Unjuk rasa memprotes tayangan mensrea komika Panji Pragiwaksono yang digelar ratusan pemuda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di depan kantor Kemenkomdiji Jakarta Pusat berujung ricuh. Massa mendesak Komdiji turun tangan terkait materi komika Panji yang dinilai tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif. Kami betul-betul kecewa. Dan benar. Ketegangan terjadi saat unjuk rasa ratusan pemuda NU dan Muhammadiyah di depan gedung Kemenkomdiji Gambir, Jakarta Pusat, memprotes materi komika Panji Pragiwaksono di acara Mensrea yang ditayangkan Netflix. Kericuhan terjadi saat polisi memadamkan sejumlah atribut yang dibakar massa di depan pintu gerbang. Meski kericuhan bisa diredam, namun sejumlah pengunjuk rasa yang tak terima sempat terlibat ketegangan dengan petugas. Pengunjuk rasa menilai materi stand up Panji tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif, di mana hal tersebut berpotensi bisa memecah belah bangsa. Selain mendesak Komdigi turun tangan terkait tayangan tersebut, massa juga mendesak Panji meminta maaf kepada NU dan Muhammadiyah karena kedua ormas tersebut jadi bahan candaan. Aliansi Muda NU dan Pemuda Muhammadiyah juga meminta pihak kepolisian segera melakukan pemanggilan kepada Panji mengingat adanya dugaan pelecehan dan penghinaan dalam tayangan tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menegaskan pelapor Panji tak terafiliasi dengan kedua ormas Islam tersebut. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono dilakukan oleh pihak yang mencatut nama NU dan Muhammadiyah. Panggung komedi tanah air menjadi sorotan usai materi dalam tayangan bertajuk Mensrea komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Akibatnya, kelompok yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji ke polisi. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Belakangan diketahui bahwa pelapor Panji tidak terafiliasi oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui unggahan di media sosial, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PP Muhammadiyah menyebut tindakan atas nama Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah sikap resmi PP Muhammadiyah. Bantahan juga disampaikan oleh Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah melalui kanal resmi NU Online. Ulil menyebut organisasi pelapor Panji Pragiwaksono bukan bagian dari PBNU. Ia menegaskan banyak kelompok yang mencatut nama PBNU untuk melakukan beragam aktivitas, termasuk aktivitas hukum. Ulil menyebut bahwa masyarakat butuh ruang humor dan menyayangkan jika komika dilaporkan akibat materi stand up-nya. Pertunjukan stand up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mensrea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua PBNU Rumadi Ahmad memastikan tidak mengenal kelompok Angkatan Muda Nahdlatul Ulama yang melaporkan Komika Panji Pragiwaksono. Sementara menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, KUHP yang baru tidak bisa berlaku ke belakang sehingga pertunjukan mens rea yang digelar Panji pada periode April hingga Agustus 2025 tidak bisa dijerat dengan KUHP yang baru. Dan berikut cuplikannya dalam dialog bersama rekan kami Diandra. Dari NU sendiri bagaimana Pak tanggapannya? Ya, tentu seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa NU sama sekali tidak terlibat dalam proses pelaporan ini, dan kami sih mengharapkan teman-teman di kepolisian juga profesional dalam menangani kasus ini. Apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fikar bahwa mereka menggunakan nama Nahdlatul Ulama. Nah, perlu dipahami bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi yang di dalamnya ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan organisasi yang harus ditaati. Nanti tinggal polisi saya kira harus melihat apakah teman-teman yang mengatakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama itu legal standing-nya seperti apa. Baik, Pak Fikar, komedian seperti Panji apakah layak dipidana karena mengkritisi atau mengeluarkan keresahan-keresahan yang sebetulnya ini memang terjadi di masyarakat gitu Pak? Iya. Seperti yang dikatakan Pak Rumadi itu tadi, komedi ini bagian dari kesenian sebenarnya, kesenian, dan semua kesenian itu adalah ruang ekspresi. Ya, karena kita mengatasnamakan kesenian, artinya di situ ada keindahan. Sebenarnya itu ininya ya. Di ruang kesenian itu ruang yang memang menampilkan keindahan. Nah, keindahan itu bisa diciptakan tidak melulu hanya dari umpamanya kata-kata yang baik, sesuatu yang terlihat mengagumkan dan sebagainya, tetapi juga berkesenian itu, kritik juga bagian dari isi berkesenian itu gitu, atau kesenian itu juga bisa menjadi sarana untuk melakukan kritik umpamanya seperti itu, dan itu sah-sah saja gitu kalau menurut saya. Nah, apalagi ruangnya adalah ruang kesenian. Nah, maka kalaupun umpamanya ada orang yang marah, maka perlawanan yang pas adalah melalui kesenian juga. Sementara itu Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan terhadap Komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama dalam pertunjukan stand up komedi bertajuk Mens Rea. Polisi akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Pragiwaksono. Laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mens Rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip Mens Rea. Ya. Selanjutnya perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan proses penyelidikan. Berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor, ya, yang kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Komika Panji Pragiwaksono tanggapi laporan polisi yang ditujukan kepadanya imbas pertunjukan Mens Rea yang dituding membuat kegaduhan. Panji mengungkapkan rasa terima kasih atas gelombang dukungan yang diterima dari masyarakat. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda.